Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 23 Desember 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sebanyak 18 orang pengguna jalan terjebak longsor di antara dua titik di jalan provinsi dari Penyambungan menuju Pantai Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri serta dibantu masyarakat mengevakuasi 18 orang yang terjebak tanah longsor di antara dua titik di badan jalan provinsi di Kelurahan Tanobato, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Evakuasi 18 korban dari tengah longsor ini petugas menggunakan tali pemegang untuk memudahkan para korban yang melintasi tumbukan material lumpur dan bebatuan. Sebelumnya, tanah longsor yang membawa material lumpur dan bebatuan yang terjadi Jumat malam kemarin sepanjang 20 meter ini menutupi badan jalan. Akibat tanah longsor yang menutupi badan jalan ini, akses lalu lintas dari dua arah berlawanan lumpuh total. Tanah longsor dari perbukitan di wilayah Aik Inamun 2 kini terjadi setelah hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Selain menutupi badan jalan, tanah longsor juga menutupi aliran sungai Pagaran Sigala-gala yang menyebabkan terjadi penyumbatan sungai. Malam ini masyarakat telah dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan berjaga-jaga di desa untuk mengantisipasi adanya banjir bandang dari tergenangnya aliran sungai akibat material longsor tersebut. Sementara itu, Kepala BPBD Madinah Muhsin Nasution menghimbau masyarakat yang berada di bantaran sungai Pagaran Sigala-gala dan Aik Singolot agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi air mengalami kenaikan debit sungai. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kemarin siang menggerebek lapak judi dan narkoba di kawasan Medan Sunggal. Dalam penggerebekan tersebut, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran di gang sempit ketika menangkap pelaku. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku narkoba di gang sempit yang berada di kawasan Medan Sunggal ini terjadi setelah pelaku berusaha kabur ketika melihat kedatangan petugas. Meskipun berupaya kabur, satu pelaku yang merupakan target polisi pada akhirnya berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku yang merupakan pengedar narkoba ini, polisi menyita beberapa paket sabu siap edar. Di lokasi penggerebekan, polisi juga menemukan 2 mesin judi tembak ikan yang pada saat ketika polisi datang masih dalam kondisi menyala. Polisi menangkap 2 wanita yang merupakan penjaga mesin judi dan menyita uang jutaan rupiah yang diduga merupakan uang hasil perjudian. Dari lokasi penggerebekan yang terletak di bantaran sungai, polisi menemukan setidaknya 3 titik barak narkoba yang selama ini kerap dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menyebutkan selain narkotika jenis sabu dan 2 mesin judi jenis tembak ikan, pihaknya juga menemukan 1 bungkus ganja. Sering digunakan untuk para penyalahguna narkoba, transaksi narkoba, menggunakan narkoba di situ, dan juga untuk praktek perjudian sebagaimana rekan-rekan sudah lihat tadi. Untuk barang bukti yang kita sita apa aja? Barang bukti untuk tindak pidana narkotikanya ada narkotika berupa sabu, ada alat pakai, ada plastik klip, ada timbangan. Kemudian untuk perjudiannya ada mesin ketangkasan ataupun mesin ikan-ikan. Sementara itu, guna mencegah praktek penyalahgunaan narkoba kembali terjadi di kawasan ini, selain merubuhkan seluruh lapak narkoba yang ada, Polrestabes Medan bersama pihak terkait juga akan melakukan pengawasan di lokasi. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Puluhan masyarakat Karo berunjuk rasa di depan kantor ATR BPN Sumatera Utara. Dalam aksinya meminta Kepala Kanwil BPN Sumut menindak oknum pegawai nakal yang diduga bekerja secara tidak profesional.
Puluhan masyarakat Kabupaten Karo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Pemerhati Kinerja Aparatur Sipil Negara mendatangi kantor BPN Sumatera Utara pada Jumat sore. Masyarakat yang resah karena kerap dipersulit dalam pengurusan surat tanah dan dimintai sejumlah uang dengan nilai yang tidak wajar oleh salah satu oknum pegawai BPN yang ada di Kabupaten Karo. Tak hanya tindakan yang menjurus kepada dugaan korupsi, masyarakat juga menduga perilaku kedua ASN ini juga kerap bekerja sama dengan mafia tanah. Setelah berorasi selama 1 jam, perwakilan massa aksi pun diterima oleh pihak Kanwil BPN Sumut untuk meneruskan aspirasinya kepada pimpinan di wilayah maupun di kantor pusat. Koordinator aksi Faudu Halawa berharap agar tuntutan mereka segera didengar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Jahjanto agar tidak ada lagi oknum-oknum yang bekerja secara tidak profesional. Harapan kami karena sudah membuat satu kegaduhan, keresahan di sana dengan berbagai tindakannya yang sudah menjurus ke tindak pidana korupsi, tindak pidana kriminal, maka kami menuntut agar Pak Menteri ATR BPN Republik Indonesia dan Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara segera memecat, mengganti pejabat yang kami maksud dengan pejabat baru. Pemirsa, pasca longsor perbukitan yang merusak rumah warga di Kelurahan Aik Parombunan, pemerintah Kota Sibolga menghimbau warga yang bermukim di kawasan perbukitan dan pinggir sungai agar tetap waspada sebab curah hujan masih tinggi. Himbauan agar warga Kota Sibolga yang bermukim di kawasan perbukitan agar mewaspadai bahaya longsor tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Lumban Tobing usai meninjau kawasan longsor perbukitan yang merusak rumah warga dan himbauan itu ditujukan agar masyarakat bisa terhindar dari bahaya bencana. Selain menghimbau agar warga tetap waspada, Wakil Wali Kota Sibolga juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dan Dinas Lingkungan Hidup agar membantu warga yang terkena longsor dengan mengevakuasi seluruh material longsor yang masih menutupi bangunan rumah. Pantas Lumban Tobing juga berjanji akan memberikan segera bantuan uang tunai kepada warga agar bisa membangun dek penahan yang berada persis di bawah perbukitan agar nantinya bisa menahan hantaman tanah jika sewaktu-waktu terjadi longsor kembali. Harapan kita dari dinas terkait sudah kita sampaikan kepada seluruh warga dan kepada lurah agar dihimbau kepada masyarakat yang di atas gunung, apalagi yang sudah derajatnya 45 derajat, agar mereka lebih hati-hati. Harapan kita ketika hujan itu datang, mereka juga bisa cepat mengungsi. Jadi kan BPBD juga datang hari ini dan pihak LHKP untuk mengangkat yang longsor. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur Kota Sibolga dalam beberapa hari ini menyebabkan satu rumah warga di Kelurahan Aik Parombunan rumah rusak akibat diterjang material longsor perbukitan. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut, namun pemilik rumah dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Pemirsa, selama proses penyortiran surat suara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah mendapati 59 lembar surat suara mengalami kerusakan dan tidak dapat dipergunakan. Surat suara yang mengalami kerusakan tersebut bervariasi, mulai dari kertas suara yang sobek dan berlubang serta ukuran surat suara yang kecil sehingga tidak sesuai, bahkan terdapat bercak tinta. Untuk surat suara yang rusak tersebut, pihak KPU Kabupaten Tapteng melakukan penyimpanan dengan lebih dulu mendata kerusakan pada kertas surat suara. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Abdul Wahid menjelaskan bahwa kerusakan yang terdapat pada lembaran surat suara tersebut bukan disengaja, melainkan telah berasal dari percetakan. Surat suara yang rusak ini telah dilaporkan juga ke pihak Bawaslu dan kepolisian. Hal ini bertujuan agar semua pihak mengetahuinya. Nantinya surat suara yang rusak itu akan disimpan dan langsung akan dimusnahkan. Hari pertama yang rusak dia surat suaranya itu yang ada 32. Di hari kedua itu 27. Suara apa saja yang masuk sampai saat ini? Surat suara yang masuk pada saat ini yaitu DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Di sini dalam pelipatan itu yaitu tidak ada satker dari KPU dan KPU sendiri untuk mengawasi seluruh pekerja dalam melaksanakan pelibatan. Sementara itu pada pemilu serentak tahun 2024 nanti, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menerima surat suara sebanyak 783.618 surat suara dengan terbagi dalam surat suara untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Sedangkan surat suara untuk DPD RI dan Presiden hingga kini belum diterima juga. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Berada di desa terpencil Sekolah Menengah Kejuruan SMK Swasta Aik Raso gelar kegiatan Job Fair, di mana kegiatan ini bertujuan sebagai upaya mendekatkan siswa dalam memperoleh pekerjaan. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Aik Raso, di mana sekolah tersebut dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit dan industri di sekitar desa. Namun sangat diperhatikan Bappenas Direktorat SMK serta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Arum Aik Raso melaksanakan kegiatan Job Fair sebagai upaya penyaluran siswa dalam dunia kerja, yang mana kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Kepala Sekolah SMK Swasta Arum Aik Raso, Romega Silaban, menjelaskan sedikitnya 20 perusahaan baik perkebunan dan industri sekitar desa Aik Raso telah bekerja sama dengan pihak SMK Arum, terutama dalam hal penitipan siswa praktek kerja lapangan. Dan diharapkan setelah lulus, siswa SMK Arum menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan handal, serta dapat diterima di perusahaan sekitar daerah tersebut. Kita mengadakan kegiatan Job Fair, di mana kegiatan Job Fair ini adalah program dari sekolah kita dalam rangka untuk kerjasama dengan judi ataupun kadin-kadin perusahaan yang ada di sekeliling kita. Job Fair ini merupakan salah satu bidang pembelajaran yang kami dapatkan bantuan dari pemerintah tahun 2023. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Nurintan Rambe mengapresiasi kegiatan Job Fair tersebut karena kriteria kegiatan Job Fair ini dilaksanakan oleh SMK yang dianggap menjadi pusat unggulan. Intinya kita dari Dinas Pendidikan Provinsi itu tadi mengapresiasi sekali kegiatan ini. Job Fair ini kan penelurusan tamatan atau untuk penerimaan siswa-siswa untuk dipekerjakan, nanti inilah ajangnya. Ini berlangsung selama 2 Pemirsa, harga kebutuhan pokok masyarakat pada sejumlah pasar di Kota Gunung Sitoli stabil, termasuk pasokannya cukup tersedia hingga jelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Gunung Sitoli hari ini memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional hingga beberapa minimarket. Dari hasil pantauan, ketersediaan pasokan cukup untuk menjelang Natal dan Tahun Baru nantinya. Demikian juga dari sisi harga, sejumlah barang sembako seperti beras, minyak goreng, kemudian berbagai jenis bawang dan cabai cukup terjangkau. Khusus bawang merah dan bawang putih serta jenis cabai berada di angka Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Dalam pantauan di lapangan, sejauh ini belum menemukan penyimpangan di tingkat pedagang termasuk penimbunan harga. Tidak wajar karena kondisi pasar turut diawasi oleh pengawas pangan Polri. Kita senang bahwa sembako ini harganya stabil, ya, ada banyak yang turun. Hari ini cabai turun, harga ayam juga sedikit ada penurunan, ketersediaan juga cukup. Ya, saya dengar bahwa arus lalu lintas juga pemasukan seluruh sembako ini dari pelabuhan lancar, tidak ada persoalan. Jadi kita berharap bahwa situasi begini kita bisa pertahankan sehingga semua kebutuhan masyarakat di Nias ini menjelang Natal dan Tahun Baru bisa kita siapkan. Sementara perbedaan dan variasi harga kebutuhan pokok yang masih ditemukan di beberapa lokasi di Pulau Nias hanya dipengaruhi oleh biaya tambahan transportasi distribusi ke tingkat konsumen yang berada di pelosok.
Pemirsa, naiknya harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru membuat pengusaha warung nasi mengeluh karena seluruh komoditas kebutuhan pokok naik secara signifikan. Seperti yang dialami Daud, pengusaha warung nasi di Batangkuis, Pekan, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Naiknya seluruh komoditas kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru membuat ia harus berpikir keras untuk mensiasati agar pelanggannya tidak kecewa. Ia terpaksa mengurangi porsi makanan nasi bungkus yang dijualnya. Kenaikan komoditas kebutuhan pokok ini telah dirasakan sejak 1 bulan terakhir. Komoditas yang mengalami kenaikan seperti cabai, bawang, garam, beras, ikan, dan beberapa jenis komoditas lainnya. Pengusaha warung nasi Pak Daud mengatakan naiknya harga kebutuhan pokok ini tidak membuat ia menaikkan harga jual. Namun agar usahanya tetap mendapatkan untung, terpaksa mengurangi porsi makanan yang dijualnya. Kadang-kadang itu juga lah, awak mau menguranginya pun kadang di hati nggak cocok, ya mau nggak mau juga lah. Nah, besok datang, semalam tuh nasi sedikit kali, maklumlah ya, nah, harga pun nggak aku naikin. Udah harganya turun seperti biasa begitu, udah pasti. Harapan awak pemerintah ya dipantau lah pajak-pajak itu kan, pasar-pasar itu. Nah, jangan enak-enak aja dia, ya kan? Karena mau tahun baru memang umumnya kayak gitu. Tapi kalau naik 5.000 per kilo berasa enggak itu kali, enggak terasa kali. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Seorang warga Kabupaten Batubara membuat umpan pancing tiruan dan hasil produksinya telah dipasarkan hingga ke mancanegara. Fernando Hidayat, warga desa Simpang Gambus, Kecamatan 50, Batubara ini sudah memulai usaha pembuatan umpan pancing tiruan sejak 4 tahun terakhir. Umpan pancing tiruan atau di kalangan pemancing disebut metal jig production. Nando terbuat dari bahan timah. Pertama, timah yang berbentuk padat harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Setelahnya, timah cair pun dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Proses selanjutnya adalah mengecat umpan tiruan dengan warna-warna yang menarik. Nando mengatakan usaha umpan pancing tiruan yang dilakoninya berawal dari hobi memancing di laut. Ia pun kemudian membuat umpan pancing tiruan sendiri dan ternyata hasilnya juga digemari pemancing lain sehingga banyak pesanan yang masuk bahkan dari pemancing luar negeri. Mulanya saya coba-coba untuk dipakai sendiri aja dulu. Jadi lama-kelamaan saya memproduksi, banyak peminatnya. Jadi saya lanjut produksi massal. Ya alhamdulillah untuk produk saya udah sampai ke berbagai negara lah. Indonesia sekitar sudah ke berbagai negara, alhamdulillah sudah banyak terjual. Ya secara online, sistem pemesanan secara online saya memasarkannya dari sosial media lah seperti TikTok, Facebook, dan lain-lain. Sementara itu, selain membuat umpan pancing tiruan, Nando juga menerima pesanan pembuatan joran custom dan berbagai aksesoris memancing lainnya. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat siang dan selamat beraktivitas.